Inilah Canon EOS R7 kamera APS-C 32 megapiksel mirrorless dengan mount RF. Jadi ini bukan EOS M tapi ini masuk ke kelompok EOS R ya yang biasanya dihuni oleh sensor full frame. Kali ini dia dibekali sensor APS-C. R7 ini bersama R10 adalah dua kamera sistem RF yang menggunakan sensor APS-C, dan R7 ini diposisikan lebih tinggi di atasnya R10. Dan kalau kita ingat di masa lalu, Canon punya DSLR 7D yang juga sensornya APS-C, cocok untuk jurnalis, wartawan, dan pekerja fotografi yang membutuhkan kamera yang cepat. Ini juga sama bagusnya, dia juga punya dual slot SD card sebagai tanda sebuah kamera untuk kebutuhan yang lebih serius. Dan kita coba lihat-lihat sekeliling kamera R7 dan tentunya lensa kitnya juga ya. Ini kita lihat lensa kitnya kecil, ada putar-putaran manual fokus dan juga putaran zoom dengan rentang yang ya standar saja ya. Walaupun ada juga lensa kit satu lagi yang 18 sampai 150 mili. Dia juga menggunakan baterai yang besar sama seperti R6 dan kamera DSLR yang semi pro, sehingga bisa dipakai dengan lebih lama dibandingkan yang R10. Kalau kita coba lepas lensanya, tentunya ini RF mount jadi kelihatan mountnya besar ya, tapi memang di sini kelihatan lensa ini bukan lensa full frame. Jadi ini adalah lensa khusus untuk ya untuk sensor APS-C. Walaupun kalau lensanya mau dipasang di R6 atau R5 ya masuk aja. Seperti lensa kit pada umumnya collapsible, jadi kalau kita belum putar dia tidak bisa dipakai untuk motret. Nah, ini diputar dulu ke angka 18 baru dia bisa dipakai untuk mengambil foto atau minimal untuk live view. Ya, yang unik di R7 adalah roda putar-putaran yang di belakang itu posisinya pindah ya. Jadi ada di agak ke atas di samping jendela bidik. Dan putar-putaran yang depan sih tetap ada. Jadi tetap ada dua dial, tapi kali ini unik sekali dial yang di belakang itu melingkari joysticknya ya. Dan butuh waktu untuk membiasakan. Kalau dicoba sih asik-asik aja ya, tetap enak. Touchscreen tentunya juga tetap bisa dipakai untuk mengganti setting. Ya, ini saya lagi mindahkan kotak fokus dengan menggeser joystick. Ya, mungkin gambarnya agak kurang jelas ya. Tapi intinya di sini saya bisa dengan mudah memindahkan kotaknya menggunakan joystick yang tersedia di bagian atas itu. Kita akan coba lihat-lihat lagi apa saja yang bisa ditemui ya di R7. Tentunya adalah pilihan mode fokus yang keren ya. Dia punya banyak mode-mode titik fokus. Kemudian juga kemampuan deteksi fasa untuk tracking fokusnya juga bagus. Jadi ini kayak, dan di depan ini ada tuas fisik ya, AF MF. Jadi ini juga kalau dipindahkan ke MF ya kita putar manual focus ring di lensa ya untuk mengatur fokus. Jadi adanya tuas AF MF ini sesuatu yang dibutuhkan karena kalau harus ganti kayak gitu aja di menu kok kayaknya perlu waktu lama ya. Kita coba lihat-lihat apa saja yang bisa kita ubah di mode video ini. Rodanya saya putar ke video dulu. Dan ini mode video manual, pengaturan suaranya, kemudian kualitas videonya ada 4K, kemudian ada Full HD, kita bisa memilih berapa FPS yang kita mau. Kemudian di sini tidak ada all eye recording untuk video, jadi adanya yang IPB atau yang light ya, hanya dua itu. Tapi untuk video sudah sangat baik karena dia punya C-Lock juga, Canon Lock ya, dan ada sensor shift IBIS. Jadi dia bisa lebih stabil waktu merekam video sambil jalan. 32 megapiksel, ada RAW, ada C-RAW dan ada HEIF juga di sini. Kita sambil tinjau sedikit saja isi menu yang ada di R7. Kita lihat walaupun dia APS-C tapi isi menunya tidak di diskon atau tidak dikurangi ya. Pengaturannya termasuk sangat lengkap.
Kita bisa lihat halaman yang merah aja sampai 10 halaman ya. Dia banyak kategori di situ dan ada mechanical atau electronic shutter yang bisa kita pilih. Continuous shootingnya dia bisa 15 fps dalam mechanical shutter. Jadi ini ngebut banget ya untuk sport, ini asik sekali. Autofocusnya di sini yang menarik, kita bisa lihat ada pilihan subject tracking, bisa deteksi orang, animal, dan ada macam-macam skenario autofocus yang bisa disesuaikan sesuai ya kebutuhan dan keadaan yang kita lagi mau foto. Lalu yang biru ini berhubungan sama foto yang sudah diambil, termasuk ada konversi dari HEIF ke JPEG. Kemudian di sini ada wireless, ada pengaturan dual slot memory card. Karena memory card kalau ada dua, berarti kita harus atur mau kita apa. Slot 1, slot 2, foto atau video, RAW atau JPEG kayak gitu ya. Kemudian ya pengaturan-pengaturan lain termasuk sangat lengkap. Ada headphone-nya juga di kamera ini, jadi cocok buat content creator yang suka bikin konten sambil monitor audio yang direkam dari mic ya. Dan customize button juga banyak di sini, kita bisa customize tombol-tombolnya, misalnya ada yang mau kita ganti, kemudian dialnya mau diganti, fungsinya itu semuanya bisa diatur melalui customize button ini atau customize dial. Ini aja dulu yang saya bisa bagikan. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.